Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk untuk pertemuan hari ini, ya kan, di pertemuan hari ini nanti kita akan membahas perulangan atau looping, perulangan yang ada di Java. Nah, yang pertama nanti kita akan membuat perulangan while, dan yang kedua nanti yaitu perulangan for. Fungsinya apa? Fungsi dari perulangan ini yaitu nantinya kita ingin membuat misal ada angka, kita disuruh membuat angka dari 0 sampai misal di sini 4, ya kan? Nah, nanti akan diulang dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, mungkin kalau hanya sekian, ya kan? Kalau hanya seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, kita buat secara manual bisa. Nah, tetapi nanti ketika mungkin nominal yang kita butuhkan, ya kan, itu lebih banyak, nah, itu akan menjadi kendala. Nah, biasanya untuk perintah while atau for sendiri, ya kan, ini nanti digunakan kalau dalam bahasa pemrograman aplikasinya, ya, itu nanti akan kita gunakan untuk misal yang pertama seperti membuat nomor urut. Oke. Nah, kemudian yang kedua bisa juga untuk menampilkan data berdasarkan apa. Misal diulang sebanyak berapa kali datanya itu akan tampil. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini nanti kita siapkan satu kelas dulu, ya, untuk perulangan while-nya. Oke, di sini saya siapkan satu kelas dulu. Perulangan. Oke, perulangan, ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan scriptnya. Oh ya, untuk yang sudah hadir di live streaming, saya ucapkan selamat datang. Nah, misal nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan via live chat, ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai di akhir. Biasanya mungkin di akhir saya menanyakan sendiri apakah ada pertanyaan atau tidak. Nah, untuk hari ini nanti mungkin ketika ada pertanyaan atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang, nanti bisa langsung kalian tanyakan via live chat. Oke, yang pertama di sini kita siapkan satu kelas. Nah, kemudian nanti di sini kan sudah public class main class, ya. Nah, tinggal nanti kita buatkan mainnya. Public static void main. Oke. Baru nanti di dalam ini kita masukkan. Yang pertama, untuk while, ya kan, kita deklarasikan satu variabel dulu. Nah, variabel ini nantinya yang akan apa ya? Yang akan kita gunakan sebagai acuan, ya kan? Yang akan kita gunakan sebagai acuan berapa kali itu akan diulang. Integer, misalnya saya menggunakan i sama dengan 0. Nah, baru nanti di bawahnya well
I lebih kecil dari 5. Nah, baru nanti kondisinya apa? Misal sistem dot out dot println i. Kemudian i plus. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini untuk struktur dasar dari while ya. Nah, jadi di sini i ini nanti kita tentukan. Nah, ini adalah eh, sebagai apa ya? Sebagai acuannya atau operannya bahwa jika i itu lebih kecil dari 5, ya kan? Maka perintah ini akan dijalankan seterusnya. Jadi akan diulang sampai i itu sama dengan 5. Oke, kita compile dulu. Oke. Nah, kalau sudah di compile tidak ada yang error. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian eh, untuk operannya sendiri di sini, ya kan, itu ada yang lebih kurang dari, ya kan, sama dengan, dan lebih dari. Nah, ataupun kombinasi misal kurang dari sama dengan, ya, seperti ini. Oke, kita coba. Saya kasih apa pembatas ya. Jadi untuk membedakan dengan yang tadi yang sudah ada. Jadi nanti yang ada di bawah tanda garis ini. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Garisnya juga ikut diulang. Kenapa? Nah, karena di sini untuk garisnya sendiri itu saya letakkan dia ikut di perulangannya. Oke. Nah, jadi ya ada di dalam sini, ya kan? Yang ada di dalam sini, ini nanti dia akan diulang sebanyak sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, kemudian untuk i plus plus, ya kan? Untuk i plus plus ini artinya i plus 1. Nah, kalau misal nanti di sini perulangannya mungkin kalian ingin apa? Kelipatan 2 dan seterusnya, ya kan? Nah, misal di sini saya buat i sama dengan 2, kemudian i plus 2. Nah, di mana i ini lebih lebih besar dari 10. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian sudah. Nah, jadi nanti yang muncul ini saya close dulu ya. Nah, kondisinya seperti ini, berarti nanti kita lihat hasilnya. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, oke. Nah, jadi perintah untuk variabel i ini, ya kan,
ini sebagai variabel acuan dasarnya, ya kan, misal kalian buat 1, nah, kemudian di sini kalian ingin menggunakan operan kurang dari sama dengan 10, kemudian dilanjut dengan I plus 2, atau mungkin tidak di sini tidak hanya I plus 2 ya. Jadi misal untuk kelipatannya, nah ini digunakan untuk membuat kelipatan. Jadi penambahannya itu sebanyak berapa digit. Misal di sini 2 ya berarti nanti setelah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau misal di sini kalian ubah menjadi 5, berarti nanti dari 1, 5, kemudian dan seterusnya. Oke, misal 5 ya. Di sini saya kasih 20 biar kelihatan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. 1, 6, 11, 16 dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah fungsi dari penggunaan while. Nah, jadi selama kondisi ini, ya kan, selama kondisi while ini belum terpenuhi, dia akan terus diulang. Oke, nah jadi selama kondisi ini belum terpenuhi ya, selama kondisi ini belum terpenuhi, ini akan terus diulang terus. Jadi akan diulang. Dalam artian perintah tersebut akan dijalankan terus sampai kondisi ini terpenuhi. Oke. Nah, itu ini contoh untuk perintah while. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita akan menggunakan perintah for. Oke, nah ini sama, ya kan? Hampir sama dengan perintah while. Kalau di perintah while tadi kita mendeklarasikan variabelnya itu ada di luar while, tapi kalau for ini nanti variabelnya akan dideklarasikan di dalam kondisi for tersebut. Oke, contoh misal kita perulangan 1. Kita coba praktekkan langsung, ya kan? Nah, di sini yang pertama nanti kita buatkan mainnya dulu ya, statiknya. Oke. Nah, kalau sudah langsung saja for. Nah, di sini kalau tadi di while ya, kalau di while itu variabelnya kita letakkan di luar. Nah, tapi kalau untuk for nanti variabelnya akan ada atau kita letakkan di dalam. Nah, kemudian untuk apa ya? Untuk loopingnya sendiri pun, untuk loopingnya nanti juga dia akan ada di dalam. Nah, atau pengelipatan. Nah, jadi di sini ini adalah variabel awalnya, ini adalah kondisinya. Nah, ini adalah penambahan setiap kali perulangan. Jadi setiap kali perulangan itu nanti akan ditambah berapa? Nanti berdasarkan ini. Nah, kemudian kita kombinasikan. Sebelum kita kombinasikan, kita langsung saja sistem .out.println i. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah kita coba dulu. Nanti hasilnya akan sama. Sebentar.
nanti hasilnya itu akan sama seperti ketika kita menggunakan well. Jadi tidak ada untuk pada dasarnya ini tidak ada perbedaan, ya kan? Nah, misal di bawahnya saya kasih well ya untuk pembeda. Misal A, integer A sama dengan 0, well A lebih kecil dari 10. Oke, nah di sini sistem dot out dot println. Nah, jadi nanti di sini kita ingin menguji ya, membandingkan penggunaan perintah for dan perintah well. Nah, di sini sistem dot out dot println perulangan well. Ini sistem dot out dot println perulangan for. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, kemudian kita running. Jadi apa perbedaan? Nah, nanti jadinya seperti ini. Dia akan melooping terus. Sebentar. Untuk well-nya kurang. A plus plus. Oke. Nah, jadi ini nanti ini tadi karena dia ngelooping terus ya. Oke, saya close dulu. Oke, nah jadi itu tadi ya kan, sambil nunggu ya, itu tadi fungsi penggunaan for dan if ya kan. Jadi fungsinya sama untuk perulangan, yaitu perintah mengulang semua perintah yang ada di dalamnya. Jadi perintah-perintah yang ada di dalamnya itu nanti akan diulang sebanyak sampai kondisi itu terpenuhi. Jadi selama kondisi belum terpenuhi, ya kan, selama kondisi belum terpenuhi, oke. Ini dari Mas Iqbal Haidar, maaf video macet-macet. Untuk yang lain macet nggak? Karena di kita tunggu sebentar ya. Untuk yang lain video dari saya atau live streaming saya itu macet-macet ya atau buffering ya.
Oke, kita tunggu dulu. Karena ini ada informasi dari Mas Ibat. Oke, dari Mas Cahyo Nugroho lancar. Untuk yang lain, mungkin yang Mbak Yuliana Dwi Hapsari, video dari saya lancar nggak, Mbak? Ini dari Mas Iqbal kok, dia menginformasikan bahwa video live streaming saya itu macet-macet. Oke, dari Mas Cahyo tidak. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Nah, saya kembali lagi di sini. Nah, di sini untuk membedakan perintah for dan perintah well. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk perulangan for, ya kan? Nah, kemudian yang di bawah ini untuk perulangan well. Jadi, pada dasarnya perintah for ataupun perintah well. Oke, untuk yang lain lancar, aman, oke, masih aman ya, oke. Jadi saya lanjutkan kembali. Nah, jadi pada dasarnya untuk perintah perulangan for dan well itu sama, ya kan? Cuman nanti penanganannya saja yang berbeda. Nah, jadi kalau untuk perintah for nanti operan, kondisi dan kelipatan perulangan itu jadi satu. Nah, tetapi kalau untuk well sebelum kita mulai membuat perintah well, yang pertama kita siapkan dulu atau deklarasikan dulu variabelnya. Baru nanti setelah itu untuk kondisi ya kan dan perulangan ada di dalam perintah well. Berbeda kalau di for tadi ya kan, kalau di for semua untuk variabel operannya ya, misal di sini ada integer i. Nah, kalau di sini ada integer a untuk membedakan. Nah, kemudian i lebih kecil dari 10, ini A lebih kecil dari 10. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi dua ini adalah kondisinya. Jadi selama kondisi ini belum terpenuhi, baik itu for atau well, dia akan mengulang terus. Nah, baru setelah itu, ini adalah kelipatan seberapa banyak dia akan diulang, penambahannya. Kalau A++ itu berarti ini artian adalah A plus 1. Jadi kalau plus plus nanti di entah misal seperti di bahasa pemrograman PHP itu juga sama. Kalau A plus plus itu berarti plus 1. Nah, kalau plus 2 tetap ditulis seperti ini. Jadi nggak bisa terus plusnya ada 2, ya kan? Misal plus ini 1, kemudian tambah 1 lagi, seperti ini nggak bisa. Jadi hanya A plus plus. Nah, kemudian nanti kalau lebih dari misal plus 2 atau plus 3 kelipatan kenaikannya, nah berarti nanti ditulis seperti ini. Misal plus 3 atau mungkin plus 4 dan seterusnya. Nah, itu pun ini kalau saya langsung seperti ini dia akan muncul error. Nah, jadi di depannya harus kita tambahkan variabel seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin ini dari saya ya kan untuk pertemuan pada hari ini. Nah, ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu saya ulang penjelasan dari saya, silahkan, saya tunggu.
Belum ada pertanyaan atau mungkin belum ada yang ditanyakan ya. Nah, oke. Kalau belum ada yang perlu ditanyakan, ya kan. Nah, mungkin untuk pertemuan pada hari ini, ya kan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nah, nanti silahkan dicoba, ya kan, silahkan dipraktekkan atau mungkin dieksekusi, digunakan untuk latihan programming kalian. Nah, misal nanti ketika kalian lakukan uji coba atau training ya, ketika nanti kalian training, nah, misal nanti menemukan kendala, problem, trouble, error, nah, nanti bisa langsung kalian screenshot, nah, kemudian nanti kalian upload ke grup WA. Jadi nanti akan kita bahas di grup WA kita. Oke, nah, oke, mungkin untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini, ya kan, sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.